Buku 5 bab 34 Master Gua Baru. Melihat slip giok jiwa Cahong pecah berkeping-keping, mereka semua tahu apa artinya ini. Tuan Gua Cahong sudah mati. Gua Merah Darah telah menjadi grup tanpa pemimpin. Untuk saat ini, pada dasarnya tidak ada yang peduli siapa pembunuh Cahong. Bahkan jika mereka menyelidiki, apa yang mungkin mereka capai? Bagaimana para penjaga ini menangani seseorang yang mampu membunuh Cahong? Sekarang, hal yang perlu dilakukan adalah memilih Master Gua baru. Raut wajah 9 wali mulai berubah secara tidak teratur. 3 bersaudara kura-kura hitam, dengan Ba Ming sebagai yang tertua, saling memandang. Wu Feng dan kakaknya Wu Tong, Yan Qing dan adiknya Xi Yan, Teng Bi, dan Zhuang Zong juga punya ide sendiri. Semuanya, sekarang ahli gua sudah mati, dan kita bahkan tidak tahu tentang pembunuhnya. Tapi menilai dari medan perang di lantai rahasia bawah tanah, dapat disimpulkan bahwa mereka bertarung melawan Master Gua secara langsung. Dan kedua belah pihak bahkan beralih ke bentuk aslinya, kata Ba Ming, kakak di antara 3 kura-kura hitam. Wu Feng mengangguk, benar. Untuk bisa membunuh Master Gua secara terbuka, pembunuhnya setidaknya sudah mencapai tahap Dongsu. Petik 2 titik titik. Ya ampun, panggung Dongsu, kamu membuatnya terlalu sederhana. Hanya ada beberapa ahli panggung Dongsu di wilayah 9 Iblis Hall. Mengapa seseorang yang telah mencapai level ini ingin membunuh Master Gua kita? Yan Qing berkata dengan ambigu. Bahkan Master Gua pun terbunuh, apa yang bisa kita lakukan sebagai penjaga? Teng Bi berkata dengan dingin, mundur tanpa berusaha, itu terlalu berani. Zhuang Zong, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum. Bos Teng, Anda sangat kuat dan akan mencapai tahap Dongsu sehingga Anda dapat melawan si pembunuh, tetapi kita sama sekali tidak memiliki kesempatan. Sekarang, yang paling penting bukanlah membalas dendam tetapi untuk memilih pemimpin baru, yaitu, Master Gua baru. Petik 2 titik titik. Setelah dia mengatakan ini, mata penjaga lainnya menjadi cerah. Apa yang mereka katakan barusan hanyalah sampah. Memilih pemimpin baru adalah hal yang paling mendesak untuk dilakukan. Ahli gua baru setidaknya harus memiliki kekuatan yang meyakinkan. Saya pikir jika Bos Teng menjadi Master Gua, kita semua pasti akan mendukungnya. Mengingat kekuatan Bos Teng, mungkin hanya Master Gua Cahong yang bisa mengalahkannya. Ba Ming berkata sambil tersenyum. Wanita ular Xian segera berkata sambil tersenyum genit, kekuatan Bos Teng tidak diragukan lagi. Jika dia menjadi Master Gua, kami para suster pasti akan menjadi yang pertama mengikuti perintahnya. Petik 2 titik titik. Wu Tong juga berkata, kami tidak keberatan. Ini adalah praktik umum bagi siapapun yang terkuat untuk menjadi Master Gua. Bos Teng lebih kuat dari kita bersaudara jadi kita pasti tidak akan menghalangi dia menjadi Master Gua. Dia telah menyatakan pendiriannya dan saudaranya Wu Feng tentang masalah ini. Zhuang Zong batuk beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, semua orang tahu aturan bahwa yang terkuat akan menjadi ahli gua. Bos Teng lebih kuat dari kami sehingga kami tidak akan keberatan jika dia menjadi Master Gua. Tetapi ini tidak berarti bahwa wali lainnya tidak akan keberatan. Kita tidak boleh lupa bahwa 2 penjaga belum datang. Petik 2 titik titik. Teng Bi tidak ingin menjadi Master Gua, tapi dia juga tidak menolak untuk menjadi Master Gua. Jika dia menjadi pemimpin, dia akan bisa memerintah bawahannya sesuka hatinya, yang tentunya akan terasa lebih baik daripada menjadi wali belaka. Teng Bi sangat membutuhkan kekuatan pribadi sehingga dia tidak akan keberatan meskipun dia tidak bisa menjadi Master Gua. Namun, siapapun yang ingin memperebutkan posisi ini harus mengalahkannya. Tepat sekali, masih ada 2 wali lainnya. Penjaga Hou Fei hampir melawan Master Gua di aula utama terakhir kali. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia sebenarnya. Dan kakak laki-lakinya sangat misterius. Dia jelas tidak sesederhana yang dia lihat. Yan Qing juga berkata, saat ini, para penjaga ini semua memikirkan siapa yang akan menjadi Master Gua, sama sekali mengabaikan kematian Cahong. Cahong sudah mati. Ketiga bersaudara tersebut, Cahong, Capo dan Cage, sudah menjadi masa lalu sehingga para penjaga tidak lagi peduli dengan mereka dan juga tidak ingin membalas dendam. Yang terpenting, para wali ini tidak berani membalas dendam atas kematian mereka. Teng Bi berkata dengan ekspresi sedingin es, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ayo langsung ke rumah penjaga Liu Xing. Semua orang harus pergi bersama. Kami akan memutuskan siapa yang akan menjadi Master Gua di sana apakah dengan bertarung atau melakukan sesuatu yang lain.
Apakah ini baik? Ide bagus. Ayo pergi bersama, semuanya. Yan King berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Segera, 9 wali terbang langsung ke halaman rumah Qin Yu di bagian timur bersama-sama. Gua merah darah tidak terlalu besar untuk mereka dan kecepatan mereka cepat sehingga hanya membutuhkan beberapa saat untuk mencapai rumah halaman Qin Yu. 3 dayang sedang mengobrol di luar rumah. Mereka bertingkah laku penuh hormat begitu mereka melihat 9 penjaga mendarat bersama. Tuan-tuan, Nyonya, Tuan kami masih melakukan pelatihan tertutup. Dia sudah memberi kami perintah untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Seorang wanita berpakaian hijau buru-buru berkata. Gadis-gadis ini mengingat perintah Qin Yu dengan sangat jelas. Guardian Teng Bi mengerutkan kening. Penjaga lainnya sepertinya juga merasa kesal. Mereka ingin segera memutuskan siapa yang akan menjadi master gua baru, tetapi Wali Liu Xing secara tak terduga melakukan pelatihan tertutup dan bahkan tidak membiarkan siapapun masuk. Kalian semua menyingkir. Kami para penjaga datang ke sini bersama kali ini tentunya karena ada masalah penting. Wu Feng berteriak pada 3 wanita yang menunggu. Melihat ekspresinya yang ganas, mereka sangat ketakutan sehingga mereka menyingkir. Sebagai dayang-dayang belaka, bagaimana mungkin mereka berani memblokir para penjaga ini? Satu persatu, 9 orang penjaga itu melewati pintu gerbang untuk memasuki halaman rumah. Hou Fei duduk dengan kaki disilangkan tepat di luar pintu aula. Jelas dia menghalangi jalan menuju kamar Qin Yu. Meski ke-9 wali sudah masuk ke dalam rumah, ia tetap duduk dengan menyilangkan kaki dan mata tertutup. Dia pada dasarnya tidak bergerak sama sekali. 9 penjaga berdiri dalam garis lurus. Melihat apa yang terjadi di depan mata mereka, mereka saling memandang. Penjaga Hou Fei, Master Gua Cha Hong sudah mati. Para penjaga ini dan saya telah mendiskusikan siapa yang akan berperan sebagai Master Gua baru. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk menemukan kalian berdua. Bagaimanapun, seseorang hanya bisa secara resmi menjadi Master Gua jika mereka disetujui oleh setiap penjaga. Petik 2. Zhuang Zong berkata dengan suara keras dan jelas. Mendengar apa yang dia katakan, Hou Fei membuka matanya, dari mana 2 pancaran cahaya yang tampak padat keluar. Sinar cahaya itu perlahan menyapu setiap penjaga. Mereka sendiri membuat para penjaga ini berada di bawah tekanan besar. Bahkan Teng Bi tidak bisa mencegah wajahnya berubah warna saat dia merasakan penindasan sinar cahaya. Selamat, Wali Hou Fei, kata Teng Bi. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia melawan Hou Fei sebelumnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menang, tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan. Namun, dia masih ingin bertengkar dengan Hou Fei. Ini seperti bagaimana dia ingin melawan Cha Hong sebelumnya. Ya ampun, Wali Hou Fei tiba-tiba membuat terobosan. Sepertinya pertempuran ini akan menjadi lebih dahsyat. Dengan peningkatan kekuatan yang begitu besar, mungkin penjaga Hou Fei akan menjadi Master Gua yang baru. Yan King berkata sambil tertawa, tapi Hou Fei hanya tersenyum. Aku tidak akan menjadi Master Gua yang baru. Dia akhirnya mengucapkan. Semua orang kaget. Ba Ming, anak tertua dari 3 bersaudara kura-kura hitam, langsung berkata, Guardian Hou Fei, sepertinya kamu sedang bersahaja. Atau mungkin Anda tidak yakin bisa mengalahkan Bos Teng. Ini tidak mungkin. Saat itu Anda bahkan tidak takut Pak Master Gua. Sekarang kekuatan Anda telah meningkat pesat, mengapa Anda harus tidak percaya diri? Petik 2. Penjaga lainnya juga mengatakan bahwa Hou Fei sedang sederhana. Aku akan menjadi wakil master baru. Hou Fei mengatakan kalimat lain. Semua orang kaget lagi. Setelah merenungkan kata-kata Hou Fei, 9 penjaga akhirnya mengerti maksudnya. Siapa yang bisa menjadi wakil master? Secara umum, hanya saudara laki-laki pemilik gua yang bisa menjadi wakil tuan. Dan siapa saudara laki-laki Hou Fei? Tentu saja, dia adalah penjaga misterius Liu Xing. Penjaga Hou Fei, apa yang kamu katakan salah? Bahkan jika Anda lebih kuat dari semua penjaga lainnya, sementara Anda bisa menjadi Master Gua, ini tidak berarti penjaga Liu Xing bisa. Posisi Master Gua harus diambil dengan kekuatan dan tidak untuk diberikan kepada orang lain. Yan King berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Hou Fei tertawa haha tapi tidak mengatakan apa-apa. Penjaga Liu Xing cukup kuat, tapi jika dia ingin menjadi Master Gua, setidaknya dia harus mengalahkanku. Teng Bi berkata dengan dingin. Dia mengagumi individu yang kuat.
Jika seseorang yang lemah hanya mengandalkan kakaknya sendiri untuk menjadi Master Gua, dia pasti tidak akan menerima ini dan tidak akan menerima perintah dari mereka. Tidak hanya dia, wali lainnya juga memiliki pendapat ini. Di dunia Xiuzhen, semuanya tergantung pada kekuatan individu. Oh, sepertinya kamu ingin melawan kakakku. Hou Fei tersenyum aneh. Jangan khawatir, kakak laki-laki saya sedang berlatih tetapi dia akan keluar dalam 2 hingga 4 jam. Anda dapat menggunakan periode waktu ini untuk mempersiapkan diri. Petik 2 titik titik. Teng Bi, bagaimanapun, melihat ke arah Hou Fei dan berkata dengan suara sedingin es, persiapkan diriku. Dia tidak mengancam saya ingin menantang Anda dulu. Petik 2 titik titik. Tantang aku. Hou Fei kaget. Para penjaga lainnya tertawa terbahak-bahak. Ba Ming berkata dengan hasutan, kamu harus menerima tantangan itu, penjaga Hou Fei. Bos Teng sangat kuat, kalian berdua adalah 2 penjaga terkuat. Pasti akan sangat luar biasa jika kalian bertarung satu sama lain. Petik 2 titik titik. Yan Qing, Si Yan, Wu Tong, Wu Feng dan semua penjaga lainnya semua melihat ke arah Hou Fei dan Teng Bi. Hou Fei menatap semua orang. Hanya setelah berpikir sejenak dia berkata dengan enggan, baiklah. Kamu menyerang lebih dulu. Memegang tongkat hitam, dia berdiri di tempatnya dengan cara yang benar-benar ceroboh dan memberi Teng Bi pandangan tidak peduli. Teng Bi mengulurkan 2 tinjunya. Berbagai sinar cahaya keperakan memancar darinya. Baik, awas. Saat ini Teng Bi penuh dengan semangat juang. Dia bisa merasakan tekanan Hou Fei padanya tetapi itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Matanya secara bertahap memerah. Dia tiba-tiba membuka tinjunya, membentuk 2 cakar. Dengan gerakan tubuhnya, Teng Bi berubah menjadi kabur dan tiba di wajah Hou Fei secara instan. Hou Fei menggerakkan lengan kanannya. Tongkat hitam, yang awalnya tidak bergerak, segera menabrak langsung Teng Bi yang kabur dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilatan hitam. Dengan keras, Teng Bi dikirim terbang. Sama sekali tidak ada perlawanan. Penjaga lainnya tercengang karena Teng Bi telah menjadi ahli yang sangat tangguh di mata mereka selama bertahun-tahun dan bahkan mendekati tahap Dongsu. Tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa tahap akhir Yuanying Hou Fei sebenarnya sebanding dengan Xiuzhenis tahap Dongsu biasa. Kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Tubuh Teng Bi berhenti setelah terbang beberapa puluh meter dia kemudian terbang kembali dan mendarat di samping penjaga lainnya. Penjaga Hou Fei sangat kuat, saya mengaku kalah. Teng Bi sama sekali tidak cemas. Tapi dia melanjutkan, saya memiliki perasaan bahwa Anda harus lebih kuat dari Master Gua Cahong. Jika Anda ingin menjadi Master Gua, saya pasti tidak keberatan. Tapi jika Wali Liu Xing tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk meyakinkan semua orang, saya pasti tidak akan menerimanya sebagai Master Gua. Petik 2 titik titik. Hou Fei tertawa kakak, dasar bodoh. Jika Anda ingin merasakan kekuatan kakak saya, tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Baiklah, jangan buang waktumu. Tadi pukulan tongkatku sudah menyebabkanmu terluka. Anda harus segera mengobatinya. Saat kau sehat, kakakku juga akan keluar. Petik 2 titik titik. Teng Bi mengangguk lalu segera duduk dengan kaki disilangkan dan mulai berlatih. Penjaga lainnya diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Hou Fei. Melihat dia memiliki kepercayaan seperti Qin Yu, mereka juga mulai merasa ingin tahu tentang kekuatan Qin Yu. Bagi para penjaga ini, Qin Yu memang cukup misterius. Hou Fei, bagaimanapun, tertawa dalam hati, jangan meremehkan kakakku. Sekarang hanya ada sedikit waktu jadi dia hanya bisa mencapai tahap meteor tengah dalam beberapa saat. Jika dia punya beberapa hari, dia akan mencapai tahap meteor yang terlambat. Pada saat itu, untuk mengalahkannya, bahkan saya harus menggunakan mode mengamuk untuk bertarung. Tapi mungkin kakak laki-laki sudah bisa melampaui Cahong di tahap meteor tengah. Petik 2 titik titik. Baru saja Hou Fei mengatakan bahwa dia ingin menjadi wakil master karena Qin Yu segera menyuruhnya melalui akal sucinya setelah mendengar apa yang dikatakan 9 penjaga. Untuk menjadi master gua, Qin Yu pasti harus menunjukkan kekuatannya secara pribadi. Di dalam kamarnya, Qin Yu duduk dengan kaki bersilang dan dirangkul dalam banyak sinar kemasan. Yuanying ungu itu tidak lagi dimurnikan. Saat ini Qin Yu berada pada titik kritis, mencapai fase tengah tahap meteor dari fase awal. Di dantiannya, sejumlah besar butiran keperakan di ruang dantian yang tampaknya tak terbatas telah membentuk nebula buram yang berputar sangat cepat. Ada manik emas seukuran telur puyuh di tengah nebula.
Berbagai sinar cahaya keemasan keluar tanpa henti. Ketak, menyusul suara keras, manik emas itu tiba-tiba terbelah menjadi 3 bagian, yang kemudian menjadi 3 butir emas. Ketika 3 butir emas menjadi bulat, mereka mulai berputar dan saling mempengaruhi. Stellar Flame berada di tengah 3 butir emas. Saat manik emas pecah menjadi 3 bagian, butiran keperakan yang tak terhitung jumlahnya juga terbelah menjadi 2. Segera, jumlah butir keperakan menjadi 2 kali lipat. Setelah beberapa saat, ketenangan dipulihkan di dantian Qin Yu. Dia membuka matanya. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia berkata dengan suara keras dan jelas, mohon bersiap-siap, Wali Tengbi. Saya akan menyerang. Petik 2 titik titik. Di halaman. Suara Qin Yu bergema di udara. Setiap wali bisa mendengarnya dengan jelas. 3 bersaudara penyu hitam, 2 wanita ular, Wu Tong dan Wu Feng, serta Zhuang Zong memusatkan perhatian mereka untuk mengamati sekaligus. Tengbi, yang luka ringannya sudah sembuh, juga mulai memusatkan energinya. Aura di sekitar Tengbi saat ini ganas. Seluruh energi tubuhnya telah meningkat hingga batasnya. Dia sepenuhnya siap untuk menyerang Qin Yu dengan serangan terkuatnya kapan saja. Tiba-tiba, keburaman keemasan muncul dari dalam ruangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tengbi dapat merasakan dengan jelas bahwa ia memiliki aura Qin Yu sehingga ia segera melakukan pukulan sengit. Namun, sebelum pukulan ini dapat dilakukan sepenuhnya, tubuhnya terlempar. Dia dikirim terbang lebih dari 100 meter seperti karung pasir. Darahnya bahkan muncrat. Hanya sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Qin Yu berdiri di tempat asli Tengbi. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Mata setiap penjaga muncul dari kepala mereka. Bahkan Hou Fei juga kaget. Ketika Qin Yu masih di tahap meteor awal, kecepatannya sudah mampu memukau Hou Fei. Sekarang kecepatannya menjadi lebih menakutkan. Pada tahap meteor, dia harus mengandalkan kecepatan dan energi bintang emas yang sangat terkonsentrasi untuk bertarung. Teman-teman wali saya, apakah Anda masih keberatan jika kakak saya menjadi Master Gua dan saya menjadi Wakil Master? Hou Fei berkata sambil tersenyum kepada penjaga yang terkejut, termasuk Tengbi. Yang baru saja cemberut ke belakang terluka parah dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Qin Yu berjubah hitam menyapu matanya ke atas para penjaga. Melihat reaksi mereka, dia sedikit menekuk sudut mulutnya ke atas. Dia sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Titik-titik. Di tempat slip giok jiwa dari 9 iblis hall diletakkan. Seorang Xiu Yaois yang ditugaskan secara khusus datang ke sini untuk memeriksa sekali setiap hari untuk melihat apakah ada anggota Aula 9 iblis yang telah meninggal. Sekarang adalah waktu pemeriksaan hari ini. Pemimpin regu penjaga membuka mantra pembatasan dan memasuki ruangan. Slip giok jiwa diletakkan di meja multi-level. Level tertinggi memiliki 9 slip giok. Mereka mewakili 9 keagungan dari 9 Demons Hall. Sebagai rutinitas, pemimpin regu melihat level tertinggi karena slip giok jiwa 9 keagungan diletakkan di sana. Tiba-tiba, pupil matanya membesar. Dengan ekspresi kaget, dia menatap level teratas itu dengan bingung. Dia melihat bahwa slip giok jiwa ke-8 pada level itu telah hancur. Yang mulia ke-8 sudah mati. Wajahnya menjadi sangat pucat. Setelah itu, dia bangun dan segera bergegas ke tempat yang mulia di Long dengan kecepatan tercepatnya seperti seberkas cahaya. Pemimpin regu tidak tahu siapa yang membunuh yang mulia ke-8, tapi dia bisa mengantisipasi kemurkaan bangsawan lain dan nasib si pembunuh. Buku 6 Bab 1. Buku 6, The Nine Demons Hall. B6C1, Kemarahan Nine Demons Hall. Di pegunungan yang sangat besar di dasar lautan dengan sejumlah besar jurang, banyak bangunan indah dan megah telah dibangun berturut-turut di puncak gunung, atau di lereng gunung, atau di tanah datar. Pada pandangan pertama, ada puluhan ribu bangunan dan sangat banyak Xiu Yaois yang datang dan pergi kapan saja. Surga tahu betapa berkembangnya tempat ini daripada punggung merah darah. Aula 9 setan yang besar dibangun di atas gunung di tengah pegunungan bawah air yang besar ini. Gunung-gunung lainnya tampak kecil bagi siapa saja yang melihat dari Aula 9 iblis. Tidak ada bangunan lain yang memiliki ketinggian lebih dari itu. Dan itu menempati area yang sangat luas. The Nine Demons Hall secara keseluruhan membentuk formasi 12 Capital Gates. 12 istana dibangun di atas 12 mata formasi. Ada berbagai taman, rumah halaman, bangunan bertingkat dan sebagainya di salah satu istana. Para penjaga dari 9 Iblis Hall telah mencapai jumlah yang mengejutkan beberapa puluh ribu.
Dapat dikatakan bahwa Aula 9 Iblis saja sebanding dengan seluruh punggung merah darah dalam hal jumlah Xiuyaois. Di istana Dilong dari Aula 9 Setan, tempat yang mulia Dilong tinggal. Mengenakan jubah ungu, Dilong duduk dengan santai di kursi, perlahan meminum anggur di cangkirnya. Dia tampaknya sangat menikmati dirinya sendiri. Meskipun dia sedang rileks, tubuhnya masih secara alami mengeluarkan udara yang menekan. Setelah dia menghabiskan secangkir, seorang wanita cantik yang sedang menunggu di satu sisi segera mengisinya untuknya. Hidup tidak ada habisnya, dan seseorang harus menikmati setiap momennya sebanyak yang dia suka. Gers, menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Dilong mengelus janggut lebatnya lalu dengan santai bertanya pada dua wanita cantik yang sedang menunggu di sampingnya. Salah satu dari mereka yang terlihat cantik dengan tergesa-gesa berkata, apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Yang Mulia itu brilian. Petik 2 titik titik. Dilong mengangguk puas. Alis dari dua wanita yang menunggu telah dibasahi dengan keringat. Yang Mulia ini sangat eksentrik dan agung. Jika jawaban mereka tidak memuaskannya, mungkin mereka akan mengalami nasib. Hanya memikirkan hal ini membuat mereka bergidik. Saat Dilong menikmati anggurnya yang enak. Yang Mulia, sesuatu yang buruk terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba terdengar teriakan di luar Dilong Palace. Dilong mengerutkan kening. Matanya berkedip karena kedinginan. Siapa itu? Ini istana Dilong. Pelanggar akan dibunuh di tempat. Kepala penjaga istana Dilong berteriak. Pemimpin regu, yang baru saja bergegas ke tempat ini, berhenti tiba-tiba. Jantungnya bergetar. Baru saja, setelah mengetahui bahwa Yang Mulia ke-8 sudah mati, dia sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba melupakan aturan 9 balai setan. Memasuki salah satu dari 12 istana tanpa izin akan dihukum mati. Yang Mulia, saya adalah pemimpin regu yang bertanggung jawab atas slip giok jiwa. Biarkan dia masuk. Begitu Dilong mendengar kata-kata, batu giok jiwa tergelincir, hatinya bergetar. Pemimpin penjaga yang melindungi slip giok jiwa telah datang ke sini dengan ketegangan seperti itu sehingga sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Mendengar perintah itu, pemimpin regu segera pergi ke istana Dilong. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dilong berkata dengan dingin. Pemimpin regu tiba-tiba berlutut. Butir-butir keringat mulai menonjol di wajahnya. Dia berkata dengan ketakutan, Yang Mulia, sesuatu yang buruk terjadi. Hari ini, ketika saya pergi untuk memeriksa slip giok jiwa, saya menemukan bahwa dia menjadi gagap dan bahkan merasa tenggorokannya telah kering. Katakan dengan cepat dan jelas, atau aku akan membunuhmu segera. Melihat pemimpin regu tidak dapat mengucapkan kalimat yang paling penting dengan lengkap, Dilong tidak bisa menahan amarah. Pemimpin regu menelan ludah lalu berkata, Yang Mulia ke-8, Yang Mulia ke-8. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia ke-8? Jangan bicara omong kosong. Anda tidak dapat berbicara omong kosong tentang masalah ini. Hati-hati atau jiwamu akan hancur. Dilong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Dia sudah menebak, tapi dia tidak mau percaya tebakannya sendiri. Yang Mulia ke-8 sudah mati. Slip giok jiwanya telah hancur. Pemimpin regu ketakutan. Yang Mulia, saya sama sekali tidak berbohong. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Petik 2 titik titik. Wajah Dilong langsung memucat. Dalam sekejap, ia teringat bagaimana 9 naga air kecil itu saling mengandalkan berjuang untuk bertahan hidup saat masih kecil. Hidup mereka terus-menerus dalam bahaya pada saat itu, tetapi mereka bersatu untuk membunuh dan mencuri barang atau memakan binatang iblis lainnya. Kesembilan bersaudara itu selalu saling membantu membunuh musuh satu demi satu. Mereka berjalan di atas mayat banyak orang untuk naik ke posisi kekuasaan yang lebih tinggi. Akhirnya, setelah beberapa milenium, 9 naga air mengatasi 6 in 9 Heavenly Tribulation dan berubah menjadi manusia. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi salah satu dari 3 negara adidaya di dunia bawah air Xiuyao. Di Aula 9 Iblis, 9 bersaudara dipanggil sebagai keagungan dan sederajat satu sama lain. Majesty Dilong adalah yang paling kuat tapi dia hanya salah satu yang paling agung daripada Master Hall. Karena mereka adalah 9 saudara-saudara, kasih sayang yang mereka miliki untuk satu sama lain sangat dalam. Kakak ke-8, suara dalam Dilong naik. Matanya mulai memerah. Gelombang, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menggeram seperti orang gila dalam kesedihan.
Energinya yang mengamuk melonjak keluar darinya ke segala arah dengan keras. Dua dayang di belakangnya segera hancur berkeping-keping tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Pemimpin regu yang berlutut dengan tergesa-gesa mengelak tapi salah satu kakinya masih hancur. Dalam sekejap mata, istana Dilong berlumuran darah. Di King, Di Su, Di Yang, Di Feng, Di Jian, Di Luan, Di Nai, kalian bertujuh segera datang ke tempat slip giok jiwa. Dilong tiba-tiba berteriak dengan dingin. Suaranya bergema di seluruh Nine Demons Hall tanpa henti. Dilong sendiri bersiul di udara, langsung menuju ke tempat slip giok jiwa disimpan. Slip giok jiwa ditempatkan di dalam gedung bertingkat, yang hanya dikunjungi oleh beberapa orang, yang merupakan penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi slip giok jiwa. 9 keagungan jarang datang ke sini tetapi sekarang berbagai sinar ungu turun ke tempat ini dari udara. Setiap berkas cahaya ternyata adalah seorang pria. Dalam sekejap, 8 keagungan telah mendarat di luar gedung tempat slip giok jiwa disimpan. 7 keagungan lainnya saling memandang. Mereka semua punya firasat buruk. Dalam situasi normal, kakak laki-laki mereka Dilong akan selalu memanggil mereka dengan sangat antusias sebagai saudara kedua, saudara ketiga dan seterusnya. Tapi barusan dia memanggil mereka dengan nama asli mereka. Kakak, apa yang terjadi? Kakak kedua di King buru-buru bertanya. Kakak, apakah kamu memanggil kami ke tempat ini karena seseorang telah meninggal? Tapi bawahan itu sudah mati, kenapa kamu masih menyuruh kami datang? Apakah ini layak dilakukan? Kakak keempat Di yang mengerutkan bibirnya dan berkata. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah warna. Kakak, mungkinkah? Dilong memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Dia melempar tendangan. Energi unsur iblisnya yang kuat merobek mantra pembatas secara langsung. Bang! Pintu gedung itu pecah. Semua dari 8 keagungan dapat melihat dengan jelas bahwa slip giok jiwa ke-8 di tingkat atas telah pecah berkeping-keping. Ketika 7 orang agung lainnya melihat ini, wajah mereka berubah warna hampir pada waktu yang bersamaan. Murka, niat membunuh, penderitaan. Beberapa saat kemudian, ekspresi mereka berubah total. Hati mereka dalam penderitaan yang menghancurkan dan niat membunuh mereka 8 keagungan diisi dengan niat membunuh. Mereka mengeluarkan tekanan mengerikan yang menutupi seluruh aula 9 setan. Selama beberapa ribu tahun, 9 bersaudara ini selalu saling membantu. Mereka sangat kejam dan tanpa ampun kepada musuh dan tidak kelopak mata saat membunuh musuh tetapi persaudaraan mereka begitu dalam sehingga mereka dapat mengorbankan diri untuk satu sama lain. Beritahu kami, kakak, siapa yang membunuh saudara ke-8? Wei Hao, aku akan mencabik-cabiknya. Disu menggeram ke arah Dilong. Matanya menjadi sangat merah dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dilong, bagaimanapun, tetap diam. Wei Hao, siapa yang membunuh saudara ke-8 saya? Saya pasti akan membalas kematiannya. Aku akan membalas dendam untuk saudara ke-8. Kakak kedua di King juga tidak bisa menahan amarah di hatinya. 8 keagungan tersisa dari 9 iblis hall semua gatal untuk makan daging si pembunuh dan minum darah mereka. Tapi Yang Mulia Dilong, yang sedang diinterogasi oleh saudara-saudaranya, tidak tahu tentang pembunuhnya. Dia tahu bahwa saudara laki-lakinya yang ke-8 juga meninggal beberapa saat yang lalu. Di wilayah radius 90 juta li dari 9 Demons Hall, siapa yang bisa membunuh naga air Purple Demon tingkat tengah Dongsu? Kakak laki-laki, suara dingin naik. Ini tidak lain adalah saudara ke-6 di Jian. Dalam hal kekuasaan, di antara 9 saudara naga air setan ungu, kakak laki-laki Dilong menempati urutan pertama dan telah mencapai tahap Dongsu akhir. Saudara ke-8 Ditong berada di peringkat ketiga dan telah mencapai tahap Dongsu tengah. Dan orang yang menempati peringkat kedua adalah saudara ke-6 di Jian, yang seringkali relatif pendiam dan juga telah mencapai tahap Dongsu akhir. Katakan padaku siapa pembunuhnya. Aku akan menangkap dan membawanya kembali. Tatapan dingin di mata berkilauan di Jian seperti panah es. Saudara-saudara lainnya semua mengerti maksudnya. Mengapa mereka harus membunuh? Mereka harus menangkap dan membawa si pembunuh kembali kemudian perlahan-lahan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian melalui siksaan. Mereka akan memaksa si pembunuh melalui berbagai siksaan kejam sehingga dia lebih memilih dibunuh daripada dibiarkan hidup. Hanya dengan begitu mereka akan merasa puas.
Dilong melihat saudara-saudaranya, yang penuh dengan niat membunuh saat ini, dan berkata tanpa daya dengan menggelengkan kepala, pembunuhnya. Untuk saat ini saya juga tidak tahu siapa dia. Semua orang tahu betapa kuatnya saudara ke-8 itu. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Tapi aku tahu satu hal, 2 tahun yang lalu aku mengirimnya untuk menyusup ke Gua Merah Darah karena salah satu dari 9 pedang. Sekarang kecelakaan telah terjadi padanya jadi itu pasti ada hubungannya dengan Gua Merah Darah. Petik 2. Gua Merah Darah. Kakak kedua Di King mengerutkan kening. Tuannya, Cha Hong, cukup kuat, tapi dia bukan tandingan saudara ke-8. Di Jian berkata dengan dingin, mengapa banyak bicara? Ayo pergi ke Gua Merah Darah untuk penyelidikan dulu. Kami pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Jika kita tidak dapat menemukan pembunuhnya, maka siapapun di sana bisa menjadi pembunuhnya jadi kita akan membunuh mereka semua. Tatapan mata Di Jian sangat dingin. Saudara laki-laki mereka telah dibunuh jadi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tidak ada saudara lain yang tidak setuju dengan kata-kata Di Jian. Mata mereka bahkan berkilauan dengan niat membunuh yang menakutkan. Bagi mereka, bahkan semua ahli lain di seluruh dunia bawah laut Xiu Yaois tidak dapat dibandingkan dengan saudara ke-8 mereka saja. Siapapun yang berani membunuh saudaranya adalah musuh mereka. Dilong segera memberi perintah, baiklah. Kakak ke-8 telah mencapai tahap Dongsu tengah jadi pembunuhnya setidaknya harus berada di tahap Dongsu. Dan tidak banyak pengikut Xiu Yao di seluruh dunia bawah laut yang mencapai tahap Dongsu. Tapi, pembantaian adalah pilihan terakhir. Kita harus menyelidiki dulu. Hanya ketika kita tidak dapat menemukan pembunuhnya, kita akan melakukannya. Saudaraku, siapa yang ingin pergi ke Gua Merah Darah untuk menyelidiki? Petik 2. Kamu harus menjaga 9 Demon's Hall, kakak. Aku akan pergi. Di Jian berkata dengan dingin. Saudara-saudara lainnya juga diam-diam setuju dengannya. Dalam hal kekuatan, Di Jian yang dingin ini benar-benar tepat di bawah kakak laki-lakinya. Apalagi, beberapa saudara bahkan curiga bahwa dia telah melampaui kakak laki-laki mereka. Bagaimanapun, baik Di Jian dan Dilong adalah ahli panggung Dongsu terlambat. Karena Di Jian secara pribadi akan beraksi, semua orang merasa santai. Aku akan pergi juga, kakak kedua Di King juga berkata. Saudara ketujuh Di Luan juga berkata, aku juga akan pergi denganmu. Saya ingin melihat siapa yang membunuh saudara laki-laki saya yang ke-8. Dia mendidih karena niat membunuh. Melihat semua saudara yang lain ingin pergi menyelidiki, Dilong segera berkata, adik ke-6, saudara kedua, dan saudara ke-7 akan pergi bersama. Ini sudah cukup, mungkin tidak ada yang bisa membunuh mereka bertiga. Saudara-saudara lainnya menjaga 9 Iblis Hall bersamaku. Petik 2. Ketika Di Jian dan 2 lainnya bergabung, pelanggaran mereka memang sangat kuat. Mungkin hanya Azure Dragon, penguasa istana Azure Dragon, dan Triad of the Blue Water Mansion yang aneh bisa mengambil nyawa mereka. Tapi mereka adalah 2 sosok tertinggi di dunia Xiu Yao bawah air, bagaimana mungkin mereka bisa merendahkan diri dengan membunuh anggota 9 Aula Iblis sesuka hati. Kakak, kita bertiga tidak punya waktu untuk kalah jadi kita pergi sekarang. Kakak kedua Di King melipat tangannya untuk memberi hormat. Di Jian dan Di Luan juga melipat tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mereka. Kakak kedua, ke-6, ke-7, tolong balas dendam atas kematian kakak ke-8. Dilong berkata dengan sungguh-sungguh. Di Su, Di Yang, Di Feng dan Di Nai juga melipat tangan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada Di Jian dan 2 orang lainnya. Setelah itu, Di Jian, Di King dan Di Luan meninggalkan Aula 9 Setan sekaligus seperti 3 berkas cahaya. Di aula utama Gua Merah Darah. Qin Yu melemparkan jubahnya dan duduk di singgasana di aula utama. Ada singgasana lain di kedua sisinya. Hou Fei duduk di salah satu tahta ini. Singgasana lainnya masih kosong. Qin Yu menyimpannya tidak lain untuk Xiao Hei. Tuan Gua. 3 bersaudara penyu hitam, 2 Hiu Macan Wu Tong dan Wu Feng, 2 wanita ular Yan King dan Xian, Zhuang Zong dan Teng Bi, total 9 penjaga, membungkuk dan berkata dengan hormat serempak. Setelah Qin Yu mengalahkan Teng Bi dalam satu pukulan, mereka tidak lagi meragukan kekuatannya. Dan kekuatan Hou Fei bahkan lebih tak terbantahkan. Tuan Gua, 50 pemimpin regu berlutut dan berkata pada saat yang sama. 50 pemimpin regu ini mewakili 5.000 penjaga.
Sekarang mereka juga sudah tahu bahwa Cha Hong sudah mati dan Tuan Gua yang baru tidak lain adalah mantan penjaga Liu Xing. Saya akan mengumumkan beberapa aturan baru di sini. Qin Yu melihat ke bawah pada 9 wali dan 50 pemimpin regu di bawahnya. Mereka semua dengan hormat menunjukkan bahwa mereka siap mendengarkan perintahnya. Mulai sekarang, Gua Merah Darah tidak lagi memiliki ketua dan wakil ketua. Yang baru adalah Master pertama, Master kedua, dan Master ketiga. Ketiga Tuan Gua itu benar-benar setara satu sama lain. Aturan ini mengikuti contoh 9 Demon's Hall, apakah Anda mengerti, penjaga saya? Petik 2 titik titik. Semua orang di bawah Qin Yu terkejut dengan pesanan pertamanya. Bagi Qin Yu, posisi Master Gua ini tidak terlalu penting. Dia mengambil alih Gua Merah Darah terutama karena dia ingin memberi saudara-saudaranya tempat untuk membangun diri. Ia sendiri tidak mau mengabdi di bawah atau diperintah oleh siapapun. Selain itu, dia tahu betul bahwa 9 Demon's Hall pasti tidak akan mengabaikan kematian di Tong. Menghadapi 9 Iblis Hall, Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya secara alami akan bekerja sama sebagai sebuah tim. Sekalipun bencana menimpa mereka, begitu mereka bergabung, hambatan apa yang persaudaraan antara 9 bersaudara 9 Demon's Hall sangat dalam. Bahwa 8 keagungan yang tersisa penuh dengan amarah dan kebencian padanya, dan bahwa Dijian bahkan memimpin 2 keagungan lainnya bergegas ke tempatnya. Buku 6 Bab 2, B6C2, Rahasia 9 Pedang. Di aula utama Gua Darah Merah, 9 penjaga dan 50 pemimpin regu masih kagum dengan perintah pertama Qin Yu. Ini setara dengan melemahkan otoritasnya sendiri sebagai Master Gua, tidak kurang. Secara umum, bahkan saudara seorang Master Gua hanya bisa menjadi wakil tuan. Nah, para penjagaku, adakah di antara kalian yang keberatan? Qin Yu berkata dengan dingin. Baru sekarang 9 penjaga di bawahnya bangun dari keheranan mereka. Saya tidak keberatan. Tentu saja saya tidak keberatan. Tuan Gua benar-benar berpikiran luas. Saya sangat senang melayani Tuan Gua seperti Anda. Mengapa saya harus keberatan? Ba Ming, anak tertua dari 3 bersaudara penyu hitam, menyanjungnya sambil tersenyum. Penjaga lainnya semua mengatakan bahwa mereka juga tidak keberatan. Bagi mereka, pertanyaan ini omong kosong dan seharusnya tidak ditanyakan. Berubah dari sistem dengan Master Kepala dan Wakil Master ke sistem dengan Master Pertama, Master Kedua dan Master Ketiga hanya melemahkan otoritas Master Gua. Sebagai penjaga, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ada 3 Master Gua. Kami tahu bahwa saudara Hou Fei adalah majikan kedua, tapi siapakah majikan ketiga? Tanya Teng Bi. Qin Yu, bagaimanapun, pada dasarnya tidak memberikan jawaban langsung, untuk saat ini kalian semua tidak perlu peduli tentang identitas Master ketiga. Anda secara alami akan tahu siapa tuan ketiga ketika saatnya tiba. Penjaga saya, apakah saya harus mendapatkan persetujuan Anda ketika saya menunjuk seseorang sebagai majikan ketiga? Petik 2 titik titik. Menyadari dinginnya kata-kata Qin Yu, semua penjaga menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan pesanan kedua. Qin Yu melihat ke bawah pada 9 wali dan berkata. 9 penjaga dan 50 pemimpin regu semuanya mulai menebak-nebak di benak mereka. Ketika pesanan pertama sudah begitu mencengangkan, apa urutan kedua? Mulai sekarang, kami berhenti berburu elang hitam dan siuxianis. Perseteruan Sang Mo dan Cha Hong tidak ada hubungannya denganku. Apakah Anda jelas tentang ini, para penjagaku? Qin Yu mengungkapkan dengan sangat jelas kurangnya rasa hormat terhadap Master Gua sebelumnya. Mendengar ini, para penjaga tidak keberatan sedikit pun. Tidak peduli seberapa tangguh Cha Hong, dia sudah mati, jadi mengapa mereka harus peduli padanya lagi? Sang Mo dan Cha Hong sudah mati, jadi wajar jika perintah untuk menangkap elang hitam dan siuxianis dibatalkan. Aku akan mengikuti perintahmu dengan cermat, Master Gua. Siuxianis dan elang hitam itu juga harus berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Anak tertua dari 3 bersaudara penyu hitam, Ba Ming, kembali menyanjungnya. Qin Yu tidak peduli tentang ini. Urutan ketiga, suaranya meninggi lagi. Para penjaga dan pemimpin regu semuanya memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkan dia. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu duduk di singgasana di aula utama dan menggunakan kekuatannya sebagai Master Gua sehingga para penjaga ini secara alami sangat mementingkan perilaku mereka. Terhadapnya, saat saya melawan elang hitam terakhir kali, saya merasa itu tidak lebih lemah dari penjaga Teng Bi.
Kita harus mengundang ahli seperti itu ke sini untuk memperkuat Gua Merah Darah. Sebarkan perintah ini, para penjagaku, dan jika ada yang menemukan jejak elang hitam, beritahu aku tentang ini. Petik 2 titik titik. Ini adalah tindakan pencegahan Qin Yu. Dia telah menunjukkan niatnya untuk menarik elang hitam ke sisinya di depan 9 penjaga jadi, ketika Xiao Hei datang ke sini nanti, mereka tidak akan terkejut dengan ini. Ya, kami akan mengikuti perintah Master Gua. Para penjaga segera membungkuk. Padahal, mereka sangat senang. Sebelumnya, mereka masih harus berburu elang hitam, tetapi sekarang penguasa Gua yang berkuasa telah memberikan perintah ini, kemungkinan besar elang hitam akan menjadi anggota Gua Merah Darah. Ada hal yang sangat aneh di dunia ini. Namun, 9 wali tersebut tidak terlalu terkejut. Lagi pula, di dunia Xiu Yao, musuh bisa menjadi teman dalam sekejap mata. Itu sangat baik. Hal terakhir, Anda tidak boleh membuat tebakan liar di luar. Liu Xing hanyalah nama panggilan saya. Nama keluarga saya Qin. Saya akan menjalani pelatihan tertutup untuk beberapa waktu mulai hari ini. Jadi, jika terjadi sesuatu selama periode ini, Anda dapat melapor ke Master kedua. Baiklah, semuanya bisa pergi sekarang. Tepat setelah berkata, Qin Yu berdiri, berbalik dan meninggalkan aula. Mengikutinya, Hou Fei juga pergi. Selamat tinggal, Master Gua, 9 penjaga membungkuk dan berkata. Hanya ketika Qin Yu pergi, para penjaga ini mulai berdiskusi satu sama lain dengan cara yang santai. Ternyata nama keluarga pemilik gua adalah Qin. Dia sangat misterius. Bahkan sekarang aku masih tidak bisa melihat dengan jelas betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan apakah dia menggunakan kekuatan penuhnya atau tidak ketika dia melawan Bos Teng. Bagaimana menurut Anda, Bos Teng? Zhuang Zong menatap Teng Bi sambil tersenyum. Teng Bi berkata singkat, seharusnya dia tidak. Ya ampun, Bos Teng, apa artinya tidak? Mungkinkah Anda tidak merasakan apa-apa? Yan Qing berkata dengan tidak puas. Teng Bi berkata dengan anggukan, saat saya melawan Master Gua, kecepatannya terlalu cepat, jauh melebihi ekspektasi saya. Saya terlempar bahkan sebelum saya bisa memblokir serangannya. Juga, saya merasa energinya sangat kuat dan terkonsentrasi. Sepertinya dia tidak membuang-buang energi. Petik 2 titik titik. Wajah penjaga lainnya berubah warna. Ketika seorang ahli melakukan serangan yang kuat, umumnya mereka akan menyebabkan turbulensi di sekitarnya dan mengeluarkan aura yang sangat besar. Adanya aura besar ini juga berarti bahwa sejumlah besar energi serangan digunakan secara tidak efektif alih-alih diarahkan ke tubuh lawan. Tuan Gua tidak membuang-buang energi saat melawan Bos Teng. Wu Feng berkata dengan kaget. Wu Tong berkata dengan anggukan, ahli Gua benar-benar tak terduga. Penjaga ini mengagumi kekuatan Qin Yu tetapi mereka tidak tahu tentang karakteristik teknik transformasi stelar. Pada tahap meteor, energi Qin Yu telah dikondensasi menjadi garis tipis. Oleh karena itu, ketika dia menyerang, energinya sangat terkonsentrasi dan sepertinya tidak terbuang percuma. Semuanya, barusan Master Gua bilang dia akan menjalani pelatihan tertutup. Ya ampun, Master Gua sebelumnya Cha Hong sering menjalani pelatihan tertutup, dan Master Gua saat ini juga sering menjalani pelatihan pintu tertutup. Sungguh, mungkinkah seorang Master Gua harus sering melakukan pelatihan tertutup? Si Yan berkata dengan malas. Penjaga lainnya mengangguk. Qin Yu menjadi Master Gua kemarin tapi dia akan mulai melakukan pelatihan tertutup lagi. Kalian semua masih belum bisa menemukan sesuatu dari ini. Teng Bi berkata dengan dingin. 8 penjaga lainnya semua melihatnya. Untuk mempertahankan posisinya, Master Gua harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan semua orang. Jadi, tentu saja dia ingin menjaga kekuatannya dalam kondisi prima dan sering melakukan pelatihan tertutup untuk mencapai hal tersebut. Anda semua hanya dapat melihat bahwa dia sangat kuat tetapi tidak mengerti bagaimana dia menjadi begitu kuat. Jika Anda terus bermalas-malasan, kapan Anda bisa menyusulnya? Saya juga akan mempersiapkan diri untuk melakukan pelatihan tertutup. Aku pergi. Petik 2 titik titik. Setelah berkata, Teng Bi berbalik dan segera meninggalkan aula utama. Penjaga lainnya terkejut dengan kata-katanya. Tapi apa yang dikatakan Teng Bi memang ada benarnya. Dan para penjaga ini juga sedikit tersentuh olehnya. Titik titik. Qin Yu dan Hou Fei berjalan berdampingan di jalan menuju bagian utara. Fei Fei,
Aku akan meninggalkan seluruh gua merah darah di tanganmu saat aku memulai pelatihan pintuku. Sekarang yang paling penting bagi kami adalah menstabilkannya secara internal. Jika bagian dalamnya tidak stabil, setelah anggota 9 Aula Iblis datang, kita akan mendapat masalah. Petik 2 titik titik. Qin Yu mengatakan melalui akal sucinya. Hou Fei setuju dengannya, jangannya sama sekali. Tapi kamu sudah membunuh Di Tong, dan 8 saudara laki-lakinya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Menghadapi mereka, orang-orang biasa itu tidak akan berguna. Kami membutuhkan ahli. Petik 2 titik titik. Qin Yu tahu betul bahwa naga air setan ungu sangat berbakat sehingga pada tahap Dongsu akhir mereka bahkan dapat menyaingi Siuxianis tahap Kongming. Dia benar-benar tidak percaya diri bahwa dia bisa menangani ahli super semacam itu tanpa mengandalkan air mata meteorik untuk keluar semua. Tapi dia belum tentu bisa tampil maksimal. Jika lawan dengan cepat menghancurkan kepalanya, menghancurkan jiwanya, bahkan jika air mata meteorik lebih kuat, itu tetap tidak berguna. Atau jika lawan menghancurkan dantiannya, ini akan menjadi malapetaka baginya juga. Oleh karena itu, dia tidak boleh bertarung kecuali dia dipaksa melakukan tendangan sudut yang sempit. Naga air iblis ungu tahap Dongsu akhir, menurut penilaian dalam ingatan turun-temurun saya, mereka sangat tangguh. Hou Fei juga frustasi. Bahkan jika aku mengabaikan konsekuensi serius untuk masuk ke mode mengamuk dan bertarung mati-matian, aku hanya akan memiliki peluang 50-50 untuk menang melawan salah satu dari mereka. Qin Yu dan Hou Fei berdiskusi untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka berdua merasa bahwa Aula 9 Iblis terlalu kuat. Tetapi mereka tahu bahwa mereka sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan 7 gua besar lainnya di bawah Aula 9 Setan. Bagaimanapun, saat ini gua merah darah memiliki Qin Yu, Hou Fei dan He Yu, yang semuanya menjadi jauh lebih kuat dari mereka. Tuan pertama, Tuan kedua. Melihat Qin Yu dan Hou Fei, beberapa penjaga yang sedang berpatroli segera membungkuk dan berkata. Haha, pesanan ini menyebar sangat cepat. Aku baru saja memberikannya di aula utama, tapi para penjaga ini sudah tahu untuk memanggilmu Master kedua. Qin Yu memuji. Sebenarnya, setelah meninggalkan aula utama, para pemimpin regu itu segera memberitahu bawahannya tentang perintah ini melalui komunikasi akal suci. Mata Hou Fei berkilauan karena kegembiraan, kakak, sekarang aku juga punya bawahan. Nah, jika tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada salahnya untuk melatih anak-anak nakal ini sedikit. Petik 2 titik titik. Ketika para penjaga yang berpatroli itu mendengar apa yang dia katakan, jantung mereka tidak bisa berhenti berdetak. Guru kedua akan melatih mereka. Akan terlihat seperti apa. Mereka semua tahu bahwa tuan kedua ini sangat kuat. Titik titik. Di lantai rahasia di bawah bagian utara gua merah darah. Hampir setengah dari ruang rahasia dihancurkan dalam pertarungan antara Cha Hong dan Di Tong tetapi beberapa di antaranya masih bagus. Qin Yu memberitahu bawahannya untuk mengambil puing-puing sementara dia sendiri pergi ke ruang rahasia untuk mulai berlatih sekali lagi. Ruang rahasia ini memiliki atap bulat dan lantai persegi. Di tengah ruangan terdapat alas empuk berbentuk persegi panjang yang terbuat dari alang-alang empuk. Dia duduk di atasnya. Yuanying Di Tong kemudian terbang keluar dan mengapung di depan Qin Yu. Karena sebagian energinya telah diserap olehnya sebelumnya, sekarang satu ukuran lebih kecil dari sebelumnya. Dia membungkus Yuanying dalam nyala api internal dan mulai memurnikannya lagi. Berbagai sinar cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari. Sinar cahaya keemasan menutupi dia sepenuhnya, membentuk nebula yang berputar tanpa henti. Sementara itu, Yuanying ungu mengirimkan banyak aliran cairan ungu, yang berputar bersama nebula kemudian diserap ke dalam dantian Qin Yu terus-menerus. Di dantiannya, 3 butir emas berputar tanpa henti di tengah nebula bagian dalam yang besar. Jika orbit butir-butir ini disatukan, mereka akan membentuk bola yang sempurna. Aliran cairan ungu itu terus-menerus dibakar oleh Stellar Flame sampai semua kotorannya dihilangkan. Seiring berjalannya waktu, 3 butir emas secara bertahap menjadi lebih besar dan lebih besar. Butiran keperakan berbentuk bola di nebula besar juga terus membesar, tampak seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu diam-diam berlatih tanpa diganggu oleh siapapun. 3 hari kemudian, ketak, terdengar suara yang sangat tajam. Dalam dantiannya, 3 butir emas yang telah menjadi sebesar telur puyuh kini terbelah lagi menjadi 3. Segera, mereka telah berubah menjadi 9 butiran emas, yang juga berputar dalam orbit yang membentuk bola bersama. Sekali lagi,
butir keperakan yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi dua juga, menggandakan jumlahnya. Tahap meteor yang terlambat. Qin Yu akhirnya mencapai fase akhir dari tahap meteor. Tapi hampir setengah dari Yuanying Ditong tetap tidak dimurnikan. Qin Yu tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya sehingga dia terus memurnikan dan menyerap energinya. Waktu berlalu. Setelah sekitar 1,5 hari, dia akhirnya selesai menyerap Yuanying Ditong sepenuhnya. Namun, dia masih berada di fase akhir dari tahap meteor. Memang dibutuhkan banyak energi untuk mencapai tahap core awal dari tahap meteor akhir. Sisi gelombang-gelombang-gelombang. Dalam dantiannya, 9 butir emas berputar tanpa henti. Karena orbitnya yang fantastis, induksi misterius telah tercipta di antara mereka. Berbagai percikan listrik cemerlang secara tak terduga telah dihasilkan di tengah-tengah bola orbital 9 butir emas. Percikan listrik itu menghubungkan butiran emas satu sama lain tetapi orbit berputar butiran tetap tidak berubah. Saat 9 meteor disatukan, inti akan terbentuk. Tapi saya masih agak jauh dari penyatuan 9 meteor. Qin Yu membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah dia mencapai tahap meteor terakhir, sebuah gaya menarik telah dibuat di tengah bola orbit 9 meteor. Ketika gaya ini mencapai puncaknya, 9 meteor tersebut akan menarik ke arah pusat orbitnya dan menyatukannya. Pada saat itu akan mungkin bagi Qin Yu untuk mencapai tahap inti. Namun, sebelum dia bisa, dia harus mengatasi 6 in 9 Heavenly Tribulation. Karena aku telah membunuh salah satu naga air dari 9 Demon's Hall, 8 lainnya pasti akan datang ke sini untuk menyelidiki. Gua Merah Darah sangat dekat dengan benua Qianlong. Balai 9 iblis itu berjarak 80 juta li dari sini di selatan. Jadi, bahkan dengan kekuatan panggung Dongsu mereka, naga air di Ungu itu mungkin membutuhkan waktu 1 tahun untuk tiba. Petik 2 titik titik. Ada 1 tahun tersisa tetapi Qin Yu masih merasa bahwa dia memiliki terlalu sedikit waktu. Dia yakin bahwa dia akan dapat mencapai tahap core awal jika dia memiliki 10 tahun. Setelah dia mencapai tahap inti, dia akan dapat menghadapi 9 Demon's Hall secara langsung tanpa khawatir. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk konflik langsung dengan 9 Iblis Hall. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Saya akan memberikan solusi saat masalah muncul. Setelah Fei Fei, Xiao Hei dan aku bergabung, apa yang perlu kita takuti? Qin Yu berhenti memikirkan ancaman dari 9 Demon's Hall kemudian mengeluarkan beberapa hal dari cincin spasialnya. Mereka adalah tombak kelas suci kelas atas, salah satu dari 9 pedang dan kotak giok hitam. Setelah membuka kotak giok, dia melihat slip giok. Dia menyapu dengan akal sucinya. Oh, ada 9 kunci untuk 9 Sword Immortal Mansion. Menurut apa yang dikatakan slip giok ini, 9 pedang Immortal Mansion ini benar-benar luar biasa. Sepertinya pedang giok yang aku punya adalah kunci ke-8. Namun, Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika mereka bisa mengumpulkan 8 pedang giok lainnya, tanpa milikku, mereka tidak akan bisa membuka rumah abadi itu. Dia dengan cepat menemukan ini secara akurat. Kekuatan kampnya lemah untuk saat ini tetapi tidak apa-apa jika dia tidak mengeluarkan pedang gioknya. Bahkan jika Xiu Zenis lainnya dapat mengumpulkan 8 pedang giok lainnya, mereka tetap tidak dapat membuka mansion abadi. Dan Qin Yu akan berbaring rendah dan menunggu sampai Gua Merah Darah memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi rumah air biru. Istana Naga Azure dan Aula 9 Setan untuk menunjukkan pedang giok. Namun, bagaimana mungkin mereka memberinya waktu untuk berbohong? Bagaimana mungkin mereka memberinya waktu untuk meningkatkan kekuatan timnya? Saat ini, 3 dari mereka datang ke tempatnya dengan Dijian sebagai pemimpinnya. Bahkan Hou Fei akan kesulitan melawan tahap Dongsu terlambat Dijian. Buku 6, Bab 3. B6C3, Gangguan Internal. Jauh di dalam lautan, Dijian, Diking dan Diluan, semuanya berjubah merah, bergegas berdampingan melalui air. Mereka menyebabkan turbulensi dan gelombang besar kemanapun mereka pergi. Adik ke-7, kematian saudara ke-8 sangat aneh. Gua Merah Darah berada di bagian paling utara dari wilayah kita dan di sebelah benua manusia Qianlong. Rumah air biru dan istana naga Azure bahkan lebih jauh darinya daripada kita. Mengingat jarak yang begitu jauh, pembunuhnya seharusnya tidak berasal dari istana naga Azure atau rumah air biru. Diking merenung untuk waktu yang lama lalu membuka mulutnya dan berkata.
Apa yang baru saja dia katakan itu masuk akal. Bagaimanapun, Ditong berangkat ke Gua Merah Darah adalah rahasia dan bahkan tidak semua 8 saudara laki-lakinya di Aula 9 Iblis tahu tentang ini. Bagaimana mungkin orang luar tahu? Bahkan jika pada akhirnya bawahan Istana Air Biru dan Istana Naga Azure dapat menemukan bahwa Ditong telah pergi ke Gua Merah Darah. Mungkin mereka masih tidak memiliki cukup waktu untuk mengejar dan membunuhnya. Di antara 9 bersaudara, Diluan cukup pandai dalam strategi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan anggukan. Kakak kedua, apakah kamu masih ingat bahwa kita mengirim pesan kepada Cha Hong tapi dia tidak menjawab secara tidak terduga? Ketika Diluan berangkat, dia mengirim pesan kepada Cha Hong untuk bertanya. Namun, pesan itu seperti seekor lembu tanah liat memasuki laut dan tidak terjawab. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Cha Hong sudah mati. Dan kedua, dia menggunakan metode jahat yang tidak diketahui untuk membunuh saudara ke-8 lalu bersembunyi. Dalam hal ini, dia pasti tidak berani membalas pesan kita. Di King melanjutkan. Tapi, untuk saat ini, Di King dan 2 lainnya juga tidak punya cara untuk mengetahui apakah Cha Hong masih hidup atau mati. Faktanya, Nine Demons Hall pada dasarnya tidak pernah mengira bahwa 8 gua di bawahnya penting. 8 gua ini hanyalah pengelola dari 8 areanya yang luas. The Nine Demons Hall telah menggunakan mereka hanya untuk mengatur wilayah radius 90 juta li dan tidak pernah mengumpulkan slip giok jiwa dari Master 8 Gua. Kami akan tahu setelah interogasi. Apa gunanya membuat tebakan liar di sini? Petik 2 titik titik. Kata saudara ke-6 yang suram di Jian. Mata Diluan berbinar saat mendengar kata-kata saudara ke-6-nya. Dia berkata, kakak kedua, saya punya metode. Tidak hanya akan mengetahui apakah Cha Hong sudah mati, itu juga akan sangat membantu kami dalam menemukan pembunuh saudara ke-8. Setelah mengatakan, dia mengeluarkan pemancar. Baik Dijian dan Diking merasa bahagia sekaligus dan melihat Diluan. Pertama, mari kita kirim pesan ke Great Shell Cave, yang paling dekat dengan Gua Merah Darah. Master Great Shell Cave harus mengetahui beberapa hal yang berhubungan dengan Blood Red Cave. Ada langkah lain yang bisa diambil setelah menanyai Master Great Shell Cave. Diluan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian mengirim pesan ke Great Shell Cave. Hanya dalam beberapa saat, Tuan Great Shell Cave menjawab. Begitu Diluan melihatnya, senyuman tipis muncul di wajahnya, seperti yang aku harapkan. Master Great Shell Cave mengatakan bahwa Master asli dari Blood Red Cave, Cha Hong, sudah mati. Berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah Gua Merah Darah jadi Gua Kerang Besar juga telah mendengarnya. Petik 2 titik titik. Cha Hong sudah mati. Mendengar ini, Di King membuat kesimpulan dalam pikirannya. Siapa Master Gua yang baru? Dia tahu betul bahwa ada kemungkinan Tuan Gua baru membunuh Cha Hong untuk merebut posisinya. Karena mereka dapat membunuh Cha Hong, mereka juga dapat membunuh Ditong. Tunggu sebentar, kakak kedua. Saya menanyai dia. Diluan sedang menunggu jawaban dari Tuan Great Shell Cave. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan cemberut, kakak kedua, ke-6, menurut pesan dari Master Great Shell Cave, Master Gua yang baru adalah mantan penjaga bernama Liu Xing. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana Cha Hong meninggal. Petik 2 titik titik. Penjaga Liu Xing, kata Di King pada dirinya sendiri. Di Jian, Di King dan Diluan semuanya merenung. Kakak kedua, saudara ke-6, apakah kamu ingat kura-kura tua King Xuan dari Gua Merah Darah itu? Apakah Anda masih ingat pertarungan itu beberapa ratus tahun yang lalu? Diluan tiba-tiba berkata sambil tersenyum kepada Di Jian dan Di King. Dia sudah mendapatkan ide. Di Jian terkejut, kura-kura tua King Xuan. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Petik 2 titik titik. Adik ke-6, kamu tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi di luar jadi wajar jika kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana denganmu, kakak kedua? Diluan menatap adik kedua Di King. Diluan berkata dengan anggukan, aku pernah mendengar tentang kura-kura tua King Xuan itu. Di masa lalu, ketika kami memilih manajer untuk wilayah Gua Merah Darah, dia dan Cha Hong berjuang untuk posisi ini. Akhirnya mereka bertengkar. Cha Hong menang tipis, tapi pertahanan kura-kura tua King Xuan itu sangat mencengangkan sehingga Cha Hong tidak bisa membunuhnya. Petik 2 titik titik. Diluan berkata sambil tersenyum dengan anggukan, tepat. Pertahanan King Xuan kura-kura tua itu luar biasa. Sekarang dia juga ahli panggung Dongsu.
Sebagian besar dari 8 gua di bawah Aula 9 Iblis kami tidak dapat sepenuhnya mengontrol wilayah mereka, dan Gua Merah Darah adalah salah satunya. Petik 2 titik titik. Ada banyak ahli di wilayah gua, bagaimana mungkin mereka semua tunduk ke gua? Gua Merah Darah mengatur area radius 8 juta li dalam namanya. Tetapi pada kenyataannya itu hanya memiliki kendali penuh atas punggung Merah Darah dan tidak dapat sepenuhnya mengontrol beberapa lembah dan jurang yang jauh. Bahkan sekarang, wilayah King Xuan Ridge, tidak berada di bawah kendali Gua Merah Darah. Itu lebih lemah dari punggung Merah Darah tetapi Cha Hong sudah mati jadi King Xuan pasti tidak akan menerima otoritas Master Gua yang baru. Kita bisa, Di Luan tertawa dengan nada sinis. Mata Di King berbinar, haha, kamu benar-benar pintar, saudara ketujuh. Tepat sekali, tidak ada yang tahu dengan baik ahli gua baru Liu Xing itu. Tidaklah buruk untuk membiarkan kura-kura tua King Xuan itu menyerang dia. Jika Wali Liu Xing dapat membunuh King Xuan maka, dia akan menjadi tersangka utama. Petik 2 titik titik. Di Luan juga menganggukkan kepalanya. Cha Hong sudah mati jadi tentu saja Master Gua baru akan dicurigai. Jika Master Gua misterius baru itu membunuh Cha Hong maka dia juga bisa membunuh Di Tong. Ada beberapa persahabatan dan kontak antara Master Great Shell Cave dan King Xuan. Di Luan berkata sambil tersenyum. Mengapa kita tidak langsung mendukung penyu tua King Xuan ini, saudara kedua, saudara keenam? Kami akan memberitahunya bahwa Aula 9 Iblis telah memutuskan untuk membiarkan dia menjadi penguasa baru wilayah radius 8 juta li Gua Merah Darah. Petik 2 titik titik. Mendengar ini, Di King tidak dapat menahan untuk tidak menunjuk ke Di Luan dan memarahi sambil tertawa, adik ketujuh, kamu benar-benar jahat. Di masa lalu, King Xuan melawan Cha Hong untuk posisi ini tetapi akhirnya kalah. Dia selalu menganggap kekalahan ini sebagai aib bagi hidupnya. Jika dia tahu bahwa Cha Hong sudah mati dan bahwa Aula 9 Iblis telah menunjuknya sebagai penguasa baru wilayah Gua Merah Darah, apakah dia mungkin bisa duduk diam? Ah, saudara ketujuh, Liu Xing itu hanya tersangka. Jika, setelah kami mengatakan bahwa kami telah menunjuk King Xuan sebagai manajer baru Gua Merah Darah, dia mengalahkan King Xuan, itu tidak akan baik untuk penyelidikan kami. Bagaimanapun, kami akan menunjuk King Xuan sebagai manajer baru. Di King berkata dengan cemberut. Di Luan, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum, maukah kita? Kami hanya akan membiarkan Master Great Shell Cave memberitahu ini pada King Xuan. Jika dia berhasil, kita tidak perlu melakukan apapun. Tapi jika dia gagal, kita pasti bisa mengalihkan tanggung jawab ke Master Great Shell Cave. Saya pikir dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun bahkan jika dia salah disalahkan. Petik 2 titik titik. Tepat sekali. Jika keagungan 9 Iblis Hall menyetar. Kakak ketujuh, cepat beritahu Master Great Shell Cave untuk mengirim pesan ke King Xuan, membuatnya memberontak dan bertarung untuk posisi Master Gua itu. Liu Xing itu, saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sekarang saya ingin melihat seberapa kuat orang misterius ini. Mata Di King berkedip karena kedinginan. Jika Liu Xing ini dapat membunuh King Xuan, Di Jian dan dua lainnya harus menganggapnya sebagai no. Satu tersangka. Tujuan dari manuver ini adalah untuk memperkirakan kekuatan Liu Xing yang sebenarnya. Jika dia tidak cukup kuat dan terbunuh, tentunya Di Jian, Di King dan Di Luan tidak akan memperhatikannya lagi. Titik titik. Di wilayah Gua Merah Darah, ada pegunungan tertentu yang beberapa kali lebih kecil dari punggung Bukit Merah Darah. Ada hampir 10.000 Xiu Yaois di sini. Punggung Bukit King Xuan ini bisa dikatakan sebagai negara di dalam suatu negara. Secara nama, itu berada di bawah kendali Gua Merah Darah, tetapi pada kenyataannya, itu tidak menerima perintah dari Gua Merah Darah. Di rumah besar kura-kura tua King Xuan di punggung Bukit King Xuan. Pendiri lama King Xuan sedang duduk di kursi berlengan. Ada seorang wanita yang sedang menunggu dengan lembut mengipasi dia dengan kipas di kedua sisinya. Dia semua tersenyum saat ini, rambutnya yang kebiruan sepanjang hampir 1 meter perlahan tergerai. Alis birunya juga mengalir. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda begitu bahagia, pendiri tua? Seorang pria tampan berbaju putih masuk lalu berkata dengan hormat di satu sisi. King Xuan tidak menjawab tapi ekspresinya berubah tidak teratur, terkadang terlihat sangat ganas, terkadang terlihat sangat membunuh. Haha, Bai Yan, pernahkah kamu mendengar tentang 9 Iblis Hall? Tentu saja saya punya. The Nine Demons Hall adalah penguasa sebenarnya dari area radius 90 juta li dan salah satu dari 3 negara adidaya bawah air.
Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Tapi mengapa Anda menyebutkannya, pendiri lama? Bai Yan berkata dengan ragu. Sambil memegang alisnya di antara jari telunjuk dan jari tengahnya, King Xuan perlahan mengatur pikirannya lalu berkata. Kamu tahu, 9 Iblis Hall telah memberitahu Tuan Great Shell Cave untuk mengirim pesan kepadaku bahwa Cha Hong sudah mati dan aku telah menjadi gua baru menguasai. Haha, surga telah membantuku. Surga telah membantu saya. Penjaga Liu Xing atau semacamnya, bocah dari beberapa pegunungan kecil, secara tak terduga melakukan upaya yang tidak masuk akal untuk menjadi master gua tanpa memeriksa apakah dia memenuhi syarat. Petik 2 titik titik. Sekarang saya telah ditunjuk oleh 9 Demons Hall, saya sah. King Xuan tiba-tiba berdiri. Pria berpakaian putih itu membungkuk dan menunggu perintahnya. Bai Yan, sebarkan berita bahwa aku telah menjadi master gua baru untukku. Mengatakan bahwa ini adalah janji temu yang dibuat oleh 9 Iblis Hall itu sendiri dan bahwa Liu Xing tidak sah. Mata hijau berkilau King Xuan memancarkan kekejaman. Gangguan, menyebabkan gangguan bagi saya, orang-orang yang memberontak itu. Aku ingin menjerumuskan punggung merah darah ke dalam kekacauan mutlak dan darah berceceran di mana-mana. Ketika waktunya tepat, aku akan muncul kembali dan mengatur semuanya kembali dengan satu pukulan. Petik 2 titik titik. Bai Yan segera membungkuk, pendiri lama benar-benar brilian. Titik titik. Di Gua Merah Darah. Haha, Xiao Hei, kamu bergegas ke sini dari jurang tapi bahkan tidak memberitahuku tentang ini. Saya benar-benar mendapat kejutan yang menyenangkan. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, 3 bersaudara, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu, sedang minum win di sebuah gedung di bagian utara. Hei Yu merentangkan sayapnya dan menyapu cangkir dengan energinya. Dia kemudian meminum semua anggur di dalamnya. Haha, Fei Fei, ku dengar kau tuan kedua. Bagaimana ini mungkin? Ketika kami berada di jurang, kami tidak memutuskan siapa yang berperingkat lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjadi guru kedua dan Anda akan menjadi tuan ketiga. Hei Yu berkata pada Hou Fei melalui akal sucinya. Hou Fei, yang dengan senang hati meminum win, langsung melotot saat mendengar ini, sialan kau. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya selalu mendengarkan kata-kata guru. Saat itu dia menyuruhku menelepon kakak Qin Yu jadi aku menerimanya. Sekarang Anda burung berbulu juga ingin menjadi salah satu dari saya. Bermimpilah, dia tidak pernah berani melanggar perintah Paman Lan. Kamu burung berbulu, guru tidak pernah menyuruhku memanggilmu saudara kedua. Hou Fei berkata dengan angkuh. Hei Yu sangat marah, minggir, kamu monyet. Untuk apa Anda menjadi agresif? Paman Lan tidak mengatakan siapa yang kedua atau siapa yang ketiga, tapi dia tidak mengatakan kamu juga bisa membantuku. Hei Yu sangat bangga, dia hanya tidak mau menyerah. Qin Yu segera sakit kepala. Hei Yu dan Hou Fei sudah bertarung satu sama lain sebelumnya saat mereka tinggal di jurang. Keduanya ingin menjadi satu sama lain. Karena Hou Fei keras kepala dan Hei Yu bangga, mereka tidak mudah mengagumi seseorang. Hei Yu telah mengikuti Qin Yu sejak dia masih kecil jadi secara alami dia mendengarkan Qin Yu. Adapun Hou Fei, dia memanggil kakak Qin Yu karena perintah Paman Lan. Tapi baru sekarang, ketika Qin Yu telah membuat peningkatan cepat dalam kekuasaan, apakah dia menyetujui Qin Yu? Baiklah, jangan bertengkar. Tak satu pun dari Anda yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Anda sama, oke. Adapun posisi master kedua dan posisi master ketiga hanyalah gelar. Xiao Hei, kamu tidak ada di sini pada awalnya jadi kamu harus menerima posisimu. Baiklah, jangan memperdebatkan masalah ini lagi. Petik 2 titik titik. Qin Yu tidak punya pilihan selain mengatakannya. Hei Yu mengucapkan dingin. Hou Fei juga menatap tajam Hei Yu. Meskipun keduanya bertengkar tentang posisi mereka, mereka tidak memperebutkan masalah lain. Ketiga bersaudara itu kemudian minum anggur dan mengobrol dengan bersemangat satu sama lain lagi. Mereka mengobrol tanpa henti tentang banyak hal, misalnya pengalaman dan teknik fantastis masing-masing. Sesi minum ini berlangsung selama 3 hari penuh dan sangat menyenangkan. Kehidupan seorang Xiu Zhennis hampir tidak ada habisnya sehingga sesi minum selama 3 hari tidak berarti apa-apa. Qin Yu sekarang melihat sekeliling. Ada 6 wanita cantik yang sedang menunggu berdiri dengan hormat di belakangnya. Dia berkata dengan lambaian tangannya, kalian semua boleh pergi. Jangan biarkan siapapun masuk.
Petik 2 titik titik. Ya, Master Gua. Gadis-gadis ini membungkuk dan berkata lalu pergi dengan hormat. Ketika 6 wanita yang sedang menunggu telah pergi, Qin Yu melambaikan tangannya, membuat mantra pembatasan di sekitar mereka bertiga, lalu berkata secara misterius kepada Xiao Hei. Xiao Hei, Cha Hong yang rendahan itu telah mencapai puncaknya di awal. Panggung Dongsu dan juga ular piton air berwarna merah darah sehingga Yuanyingnya memiliki banyak energi, cukup bagi Anda untuk mencapai tahap tengah Yuanying. Untuk saat ini, karena jiwa Anda harus berhenti menyerap di tengah panggung Yuanying. Jangan menyerap lebih dari itu sebelum jiwa Anda membuat terobosan lain. Petik 2 titik titik. Dia melambaikan tangannya dan Yuanying ungu melayang keluar. Itu tidak lain adalah Yuanying Cha Hong. Xiao Hei tidak menolak dan langsung menerimanya. Hei Yu telah menjadi pendamping Qin Yu sejak dia masih sangat muda sehingga mereka tampaknya berbagi segalanya. Tidak peduli seberapa berharganya sebuah harta, bagi mereka, apa yang menjadi milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Hei Yu juga tahu bahwa Qin Yu telah mencapai tahap meteor akhir. Tepat pada saat ini, Tuan Gua, sesuatu yang buruk terjadi. Suara Zuangzong naik keluar. Qin Yu tahu bahwa Zuangzong hanya akan berperilaku seperti ini dalam situasi yang serius. Dia segera menghapus mantra pembatas dengan lambaian tangannya. Zuangzong buru-buru bergegas masuk dari luar dan berkata dengan hormat. Ketiga Tuan Gua saya, kabar telah menyebar melalui punggungan merah darah bahwa posisi Tuan pertama Gai Master Gua baru secara langsung. Desas-desus ini telah membuat semua orang di punggung merah darah cemas dan sangat merusak reputasi Gua merah darah kita. Beberapa Xiu Yaois yang tangguh bahkan tidak mendengarkan perintah kami lagi. Petik 2 titik titik. Wajah Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu berubah warna sekaligus. Namun, Qin Yu tidak tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan di Jian dan dua saudara laki-lakinya. Buku 6, Bab 4. B6C4, Pendiri Lama King Xuan. Kura-kura tua King Xuan, katakan padaku Zuangzong, apa latar belakang orang ini? Saya dapat melihat bahwa turbulensi ini pasti ada hubungannya dengan dia. Hou Fei tiba-tiba melempar cangkirnya ke lantai dan berkata dengan marah. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Hou Fei tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimanapun, dia adalah master kedua Gua Merah Darah jadi bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang datang dan merebut posisinya. Zuangzong berkata dengan hormat, tiga guru gua saya, kura-kura tua King Xuan ini juga seorang ahli yang luar biasa. Di masa lalu, ketika 9 Iblis Hall memilih manajer untuk area radius 8 juta li ini, dia dan Cha Hong bertengkar satu sama lain. Pada akhirnya Cha Hong menang tipis, tapi wujud asli King Xuan adalah kura-kura tua jadi pertahanannya sangat kuat dan Cha Hong tidak bisa membunuhnya. Sekarang Cha Hong sudah mati, King Xuan pasti ingin melakukan comeback. Petik 2 titik titik. Qin Yu sedikit mengangguk. Hou Fei, bagaimanapun, mengedipkan mata beberapa kali dan berkata dengan tawa aneh, kakak, kura-kura tua ini bahkan tidak bisa mengalahkan Cha Hong namun dia masih ingin menjadi master gua. Tertawa, Bung, aku akan menghancurkan cangkang kura-kura hitamnya secara langsung dengan pukulan tongkatku. Huh. Petik 2 titik titik. Tatapan mata Qin Yu menjadi dingin juga. Zuangzong, sejauh yang saya tahu, cukup banyak Xiu Yaois di wilayah Gua Merah Darah tidak menyetujui saya menempati posisi master gua ini. Kan, dia memang tidak terkenal di wilayah radius 8 juta li dari Gua Merah Darah jadi secara alami para Xiu Yaois di sini tidak menghormatinya. Zuangzong berkata dengan hormat, orang-orang itu belum tahu tentang kemampuan Anda. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani seperti itu. Petik 2 titik titik. Tidak tahu. Qin Yu berkata sambil tersenyum, penyutua King Xuan itu tidak ingin menjalani hidupnya yang tidak berharga dengan damai dan bahkan mencoba untuk mengambil posisi saya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa di dunia Xiuzhen, tidak memiliki kekuatan yang cukup akan menyebabkan kematian? Ini bagus juga. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatanku. Petik 2 titik titik. Dia kemudian berkata dengan lambaian tangannya, baiklah. Tidak perlu melapor kepada saya jika kentang goreng kecil itu menimbulkan masalah. Tapi saat kura-kura tua King Xuan itu muncul, beritahu aku tentang ini. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2 titik titik. Ya, Master Gua. Zuangzong berkata dengan hormat sekaligus selalu pergi. Dari awal sampai akhir Hei Yu tidak mengatakan apapun. Karena dia mendengar Zuangzong berkata bahwa King Xuan mendekati Cha Hong dengan kekuasaan, dia tidak peduli dengan kura-kura tua ini. Sekarang,
Di mata tiga bersaudara, Qin Yu, Hou Fei dan He Yu, Xiu Yaois biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Musuh terbesar mereka saat ini adalah 8 naga air Purple Demon yang tersisa di Nine Demons Hall. Xiao Hei, kamu harus melakukan pelatihan tertutup untuk menyempurnakan Yuanying terlebih dahulu. Hidup kita akan menjadi jauh lebih menarik di kemudian hari. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan dapat mengambil bagian dalam pertemuan besar itu. Ada senyum tipis di sudut mulut Qin Yu. Matanya berkedip dengan keganasan. Tiga bersaudara dari klan Qin, apakah Marsekal Qin Feng, Kaisar Qin Zheng atau Qin Yu, tidak akan menunjukkan belas kasihan setelah mereka menjadi kejam. Qin Yu telah memikirkan tentang apa yang bisa terjadi di masa depan dan telah mempertimbangkan skenario yang lebih buruk. Karena dia telah bersiap untuk yang terburuk, apa yang perlu dia takuti? Sekarang dia, Xiao Hei dan Hou Fei semuanya menjadi kuat. Mereka bukanlah daging yang mudah bagi siapapun. Ingin menyentuh kami tiga bersaudara. Hati-hati atau tanganmu akan dipotong. Qin Yu melihat keluar ruangan. Titik-titik. Qin Yu berdiri di udara di atas gunung buatan di bagian utara Gua Merah Darah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah bangunan muncul dari udara tipis. Ini tidak lain adalah Lei Mountain House, dibuat oleh Lei Wei. Dia terbang langsung ke gedung ini. Begitu dia memasukinya, dia melihat sebuah kolam besar di depan matanya. Qin Yu berkeliling kolam dan masuk ke ruang tamu. Training Hall, dia melihat ke Training Hall dan tersenyum tipis. Dia sedang mengingat masa lalu. Pada saat itu, untuk melindungi ayahnya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Wu Xing dan setelah itu dia dipindahkan ke gedung ini dan sadar kembali di aula pelatihan. Tiba-tiba berbagai bunga indah muncul di ruang tamu. Ada anak kucing di tengah bunga. Tuan, kata Starlet sambil mengibaskan ekornya. Qin Yu tersenyum, Starlet, apakah kamu merasa kesepian saat aku tidak di sini? Meskipun berkat buku yang menjelaskan peradaban teknoilmiah yang ditinggalkan oleh Lei Wei dia sudah tahu bahwa Starlet adalah makhluk dengan kecerdasan buatan, dia masih secara tidak sadar memperlakukannya sebagai makhluk hidup. Starlet mengedipkan matanya beberapa kali dan berkata, kesepian. Apa itu? Qin Yu sedikit terkejut. Baru sekarang dia ingat bahwa Starlet sama sekali bukan makhluk hidup dan karenanya tidak bisa memiliki perasaan seperti manusia. Dia tidak bisa menahan senyum. Melihat sekeliling, dia dengan cepat melihat pintu gudang dan merasa frustrasi. Ruang penyimpanan sebanding dengan ukuran aula pelatihan. Ini memiliki area yang sangat luas tetapi lebih dari setengahnya dikemas dengan kristal kelas atas. Dia berjalan ke pintu gudang dan memikirkannya. Pintu ini kemudian terbuka secara otomatis. Dia melihat ke dalam dan melihat bahwa lebih dari setengah ruangan itu penuh dengan berbagai biji dengan warna berbeda. Biji-biji ini harus dihitung 10.000 dan, terlebih lagi, setiap bongkahan adalah kristal kelas atas. Biru, merah tua, hijau, emas, keperakan, hitam. Kristal berkedip tanpa henti dengan kilau yang menarik. Qin Yu bahkan bisa merasakan aura bergelombang mereka. Lei Wei harus menjelajahi tempat yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat mengumpulkan begitu banyak harta karun. Bahkan negara adidaya seperti Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace tidak memiliki begitu banyak kristal kelas atas. Bagaimanapun, kristal kelas atas sangat langka. Mereka bisa ditempa menjadi senjata suci kelas atas. Ada begitu banyak kristal kelas atas sebelum Qin Yu tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengeluarkannya. Guru menyiapkan mantra pembatas dan berkata itu hanya bisa dipatahkan ketika saya telah mencapai tahap inti awal. Sekarang saya berada di tahap meteor yang terlambat. Saya harus mengatasi 6 in 9 Heavenly Tribulation untuk mencapai tahap core awal. Qin Yu tidak bisa menahan senyum tak berdaya yang samar. Setelah keluar dari gudang, dia menuju bagian belakang gedung. Ruang pembuat pil dan ruang penempaan senjata muncul di depannya. Saat dia berada di alam liar, dia menempa senjata sucinya sendiri di Weapon Forging Chamber. Namun, ketika dia membunuh Di Tong, Flaming Sword miliknya hancur dan salah satu Flaming Gloves-nya rusak parah. Kali ini saya ingin menempa senjata suci kelas atas. Qin Yu melambaikan tangannya, 5 kristal kelas atas segera muncul. Mereka tidak lain berasal dari cincin spasial yang ditinggalkan Di Tong setelah terbunuh. Saudara laki-laki 9 Iblis Hall meletakkan harta biasa mereka di istana penyimpanan harta karun tetapi mereka semua membawa harta yang sangat berharga seperti kristal kelas atas bersama mereka.
Flaming Gloves membutuhkan kristal kelas atas yang sangat sedikit. 2 potong sudah cukup. Adapun Flaming Sword, aku bisa menempanya dari tombak panjang itu. Karena tombak di tong juga merupakan senjata suci kelas atas, Qin Yu tidak akan menyia-nyiakannya. Namun, dia tidak bisa menggunakannya secara terbuka. Jika dia melakukannya, ini tidak ada bedanya dengan mengumumkan bahwa dia membunuh di tong. Dengan langkah-langkahnya, dia memasuki Weapon Forging Chamber. Pintu logam ruangan itu kemudian secara otomatis menutup. Setelah duduk dengan kaki bersilang di atas tikar rumput gajah, dia menunjuk dengan jari. Api biru tua terbang ke 8 diagram tungku Darea tepat di atas tungku. Itu tidak lain adalah tombak suci kelas atas di tong. Gerbang surgawi, 8 diagram, ortodoks. Qin Yu berteriak dengan suara yang dalam. Beberapa sinar cahaya keemasan keluar dari jarinya dan terbang ke beberapa lubang di sisi 8 diagram tungku. Jimat dan tanda tertulis mereka masing-masing segera menjadi cerah. Bahkan cahaya di dalam tungku juga menjadi jauh lebih menyilaukan. Bentuk ultra yang dari Stellar Flame. Tombak itu perlahan meleleh. Saat dibakar oleh api ultra yang, banyak kotorannya dihilangkan dan juga menjadi semakin kecil. Setelah 7 hari, Qin Yu akhirnya berhasil membuat senjata sucinya. Tombak suci kelas atas telah ditempa kembali menjadi pedang pendek, yang masih disebut pedang api. Teknik penempaannya jelas lebih maju daripada 9 Iblis Hall. Dibandingkan dengan tombak, volume pedang itu bahkan tidak setengahnya karena semua kotoran telah disingkirkan. Sekarang Flaming Sword juga merupakan senjata suci kelas atas dan bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Beberapa jimat tertulis dan mantra pembatasan yang terbuat dari emas ungu cair telah menyatu dengan permukaannya. Seluruh pedang pendek berwarna biru tua dan ada tanda emas keunguan di permukaannya. Emas ungu cair memang merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat jimat dan segel tertulis. Pedang Flaming sekarang bahkan jauh lebih kuat dari harapan Qin Yu. Sepasang Flaming Gloves baru membawanya 2 kristal kelas atas untuk dipalsukan. Flaming Gloves ini sangat tipis, seperti lapisan kulit yang menempel di jari-jarinya. Namun, mereka jauh lebih kuat dari sarung tangan Flaming kelas suci di masa lalu. Setelah menempa senjata suci, Qin Yu diam-diam membaca buku di balkon ruang belajar. Dia juga berlatih non-stop secara internal pada saat yang sama. Di balkon ruang belajar di lantai 2 rumah Gunung Lei, Qin Yu bersandar di kursi membaca buku rahasia yang berbicara tentang banyak rahasia dunia Xiuzhen yang ditinggalkan oleh Lei Wei. Dia bisa melihat penjaga yang berpatroli di kejauhan dari balkon ini. Tuan Gua, seseorang diam-diam menimbulkan masalah di punggung merah darah. Banyak Xiu Yaois mulai bergosip tentang Anda sesuka hati. Jelas mereka sangat sedikit menghormati Anda. Beberapa Xiu Yaois bahkan berpikir bahwa kura-kura tua King Xuan harus menjadi Master Gua. Zhuang Zong berkata sambil berdiri di luar rumah Gunung Lei. Qin Yu terus membaca buku tua di tangannya dan tidak melihat Zhuang Zong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu peduli tentang mereka. Kau hanya perlu memberitahuku saat kura-kura tua King Xuan itu muncul. Petik 2. Para penjaga khawatir tapi Qin Yu masih stabil seperti gunung. Dia terus membaca buku-buku lama dengan tenang di balkon. Melihat Lei Mountain House di depannya, Zhuang Zong berseru dalam keheranan dalam hati, dari mana Master Gua mendapatkan bangunan ini? Itu muncul secara tiba-tiba. Meskipun pintu gedung ini terbuka, tidak ada yang bisa masuk kecuali Master kedua dan ketiga. Ini sangat fantastis. Petik 2. Lei Mountain House pasti bisa mengenali pendatang. Oleh karena itu, selain Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya, tidak ada yang bisa memasukinya. Seiring berlalunya hari, beberapa puluh ribu Xiu Yaois di Blood Red Ridge juga diam-diam bergosip tentang Qin Yu. Selain itu, pendiri lama King Xuan telah mengirim bawahannya untuk menyebarkan desas-desus sehingga sebagian besar Xiu Yaois sama sekali tidak memikirkan Master Gua baru ini. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih naik ke pintu masuk Gua Merah Darah. Berikan ini kepada Tuan Guamu. Pria berbaju putih itu menyerahkan slip giok kepada seorang penjaga lalu berkata dengan arogan. Pendiri lama kita telah berkata, menurut perintah 9 Iblis Hall, Master Gua baru adalah pendiri lama kita. Jika Liu Xing ini atau sesuatu yang masuk akal, dia harus segera turun tahta. Jika tidak, akan ada perang dan dia akan kehilangan nyawanya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, pria berpakaian putih itu segera berbalik dan pergi seperti seberkas cahaya. Penjaga yang memegang slip giok masih tercengang.
Hanya setelah beberapa saat dia bangun dengan kaget. Penjaga ini sangat terkejut, ini buruk. Pendiri tua King Xuan itu akan datang. Apa yang dikatakan saudara-saudara itu benar. King Xuan ini pasti ingin datang ke sini dan merebut posisi Master Gua. Sekarang dia sudah berniat untuk beraksi. Aku ingin tahu apakah Master Gua bisa menjadi tandingannya. Petik 2 titik titik. Penjaga telah mendengar bahwa Qin Yu dapat mengalahkan penjaga Teng Bi dalam satu pukulan, tapi dia belum pernah melihat ini dengan matanya sendiri. Selain itu, pendiri lama King Xuan lebih kuat dari penjaga Teng Bi. Titik titik. Hanya dalam beberapa saat, slip giok dikirim ke Qin Yu. Dia bersandar di kursinya, memegang buku tua di satu tangan dan giok di tangan lainnya. Setelah menyapu dengan akal sucinya, dia tertawa. Surat tantangan. Ini adalah surat tantangan yang dikirim King Xuan ke Qin Yu. King Xuan itu berpikir bahwa dia sendiri adalah seorang ahli tingkat yang sama dengan Cha Hong dan bahwa Qin Yu menjadi mantan wali di bawah Cha Hong. Lebih lemah dari Cha Hong jadi dia yakin bisa membunuh Qin Yu. Liu Xing Junior, saya pendiri tua King Xuan. Anda pasti pernah mendengar bahwa di masa lalu saya memiliki hubungan dengan guru gua Anda sebelumnya, Cha Hong. Saat itu saya lengah sejenak dan mengalami kekalahan tipis. Saya telah berlatih keras selama beberapa ratus tahun, berniat untuk melawan Cha Hong lagi segera. Siapa yang mengira dia akan mati begitu tiba-tiba? Ini bisa dianggap keberuntungannya. Tapi ini juga bagus. Junior, segera serahkan posisi Master Gua kepadaku. Aku tidak ingin berdebat dengan junior sepertimu. Jika Anda tidak mendengarkan, saya akan membakar Anda sampai mati dengan api internal saya, menghancurkan jiwa Anda. Luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkan ini. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa 9 Iblis Hall telah menunjuk saya sebagai Master Gua. Saya tidak membodohi Anda, ditambah, aku tidak merasa ingin membodohi junior sepertimu. Aku akan ke Gua Merah Darah 3 hari kemudian. Apakah Anda akan hidup atau mati tergantung pada pilihan Anda. Pendiri lama King Xuan, petik 2 titik titik. Melihat slip giok ini, Qin Yu tidak bisa menahan tawa. Api biru tua keluar dari tangannya dan membakar slip giok menjadi abu. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia berkomentar dengan acuh tak acuh lalu melanjutkan membaca buku tua di tangannya tanpa kemarahan. 3 hari kemudian, sekelompok besar beberapa ribu Xiu Yaois datang. Yang tertinggi di antara kelompok ini adalah kursi yang dipikul oleh 4 penganut Xiu Yaois. Seorang pria tua sedang bersandar di kursi. Rambut panjangnya tergerai seperti nyala api kebiruan. Pendiri lama King Xuan sesekali memegang alisnya yang panjang di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Matanya yang agak tertutup terkadang berkedip karena kedinginan. Sejumlah besar Xiu Yaois dari Blood Red Ridge menonton dari kejauhan. Para Xiu Yaois yang telah hidup lama semua tahu tentang King Xuan. Mereka tahu bahwa dia hebat. Qin Yu hanya seorang wali di bawah Cha Hong, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan King Xuan, yang berada di level yang sama dengan Cha Hong. Kerumunan Xiu Yaois berdiri di udara di depan Gua Merah Darah kemudian dengan seragam berbalik dan melihat King Xuan dan rombongannya yang besar. Kerumunan Xiu Yaois ini tidak lain dipimpin oleh pria berpakaian putih Bai Yan. Pendiri lama, Bai Yan berlutut dan berkata dengan hormat. Pendiri lama, hampir 1000 Xiu Yaois di belakangnya semua berlutut dan berkata. Beberapa Xiu Yaois dalam kerumunan ini datang ke Blood Red Ridge bersama dengan Bai Yan untuk memanipulasi Xiu Yaois lain di sini. Hanya karena inilah saat ini banyak Xiu Yaois berdiri di sisi King Xuan. King Xuan, yang bersandar di kursi, membuka matanya dan melirik Gua Merah Darah. Junior Liu Xing, cepat keluar untuk menyambut pendiri lama Anda. Suaranya yang keras dan jelas segera bergema melalui seluruh Gua Merah Darah. Kekuatan yang terkandung dalam suaranya bahkan menyebabkan wajah pemendengar suara ini, Qin Yu, yang diam-diam membaca buku di Lei Mountain House, tidak bisa menahan tawa. Oh, penyu hitam tua itu telah datang. Ayo bermain dengannya sedikit. Dia meletakkan buku itu dan menghilang dari Lei Mountain House dengan gerakan tubuhnya.